Masih di mute, Valen? Ya, oke. Baik. Bapak, Ibu, para suster, dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada pagi yang cerah ini, Engkau dapat mempertemukan kami kembali di ruangan Zoom meeting ini. Ya Bapa, berkatilah kami selalu dan sertailah kami agar segala materi yang diberikan oleh Bapak Ibu kami bisa kami terima dan kami pelajari dengan baik dan berguna bagi masa depan kami. Ya Bapak, berkatilah kami semua ya pada hari ini, semoga proses belajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapak, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Valen atas doanya. Terima kasih. Hari ini kita belajar tentang wirausaha. Mungkin bisnis-bisnis sudah disinggung banyak oleh Pak Agus atau oleh guru-guru yang lain ya. Tapi saya sedikit akan mengajarkan mengenai wirausaha. Apa sih wirausaha itu ya? Nah, kita akan tanya nih, apa yang dimaksud dengan wirausaha? Mungkin ada teman-teman yang tahu apa sih definisi wirausaha? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari suster atau dari siapa boleh ya, kira-kira wirausaha itu apa ya? Apakah sama dengan pengusaha? Apakah sama dengan businessman misalnya gitu ya? Kira-kira apa ya definisi dari wirausaha? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Mungkin Suster Lydia atau Suster Rosalinda, apa ya wirausaha itu? Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu usaha secara mandiri atau tanpa bergantung pada seseorang. Baik, makasih. Terus kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tergantung lain. Jawabannya bagus. Ada yang lain kan? Kita menambah. Valen mungkin bisa menambahkan apa sih wirausaha? Bisa menambahkan Valen, silakan kalau itu apa sih kira-kira wirausaha itu? Hampir sama kayak tadi Suster Rosalinda sih Pak, menurut saya. Oh ya, oke. Makasih. Sama, kalau Bu Cia, bagaimana menurut Bu Cia Francisca? Apa sih wirausaha? Wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan ide kreatif, inovatif, guna membuka peluang baru. Contohnya menciptakan lapangan kerja yang baru, Pak. Terima kasih Bu Cia, jawabannya tambah dilengkapi lagi, keren, 100 ya nilainya. Betul memang ya, tadi betul menurut Suster, Valen, kemudian Bu Cia bilang ditambahkan lagi orang yang inovatif, yang kreatif, menciptakan sesuatu yang baru sehingga ada peluang baru. Baik, terima kasih jawabannya. Sebelum itu mari kita lihat video dulu ya, supaya kita semangat nih. Ada 2 wirausaha yang akan kita lihat. Siapa saja mereka? Nah, kita lihat videonya dulu ya, supaya kita bersemangat. Baik, saya akan share screen, kita akan lihat video mereka. Sebentar. Saya akan, ya, kita akan lihat videonya. Sebentar. Nah, ini dia ya, 1 ya. Dia ada yang bernama Danu Sofyan ya, dikenal dengan Raja Cendol ya. Orangnya ganteng sekali ini di sini ya. Kita lihat ya videonya ya, wirausaha. Oke, kita lihat.
sama minuman yang murah, pinggiran gitu ya. Sedangkan kita kan ingin mengangkat, gitu ya. Kita ingin menaik levelkan si cendol ini supaya bisa lebih tinggi lagi, gitu. Makanya kita edukasi market lumayan PR. Jadi setiap harinya kita harus mempresentasikan. Ini cendolnya pakai susu. Ini kita higienis. Ini kita tampilannya modern dan kekinian. Ya, jadi waktu bikin RAB-nya itu butuh lebih dari 5 juta. Sedangkan di dompet cuma ada 500.000. Akhirnya mikirin gimana caranya supaya bisa jadi satu outlet, kemudian bisa jualan. Saya nyicil-nyicil. Jadi untuk jadi satu outlet ini nyicil dulu. Mikirin teman, gitu. Mikirin teman selama 1 bulan, dapat 1.500.000, saya DP-in buat bikin gerobaknya. Pokoknya selama 6 bulan saya nyicil-nyicil untuk dapetin satu outlet. Ngamen, apa gitu-gitu deh. Akhirnya ya udah, setelah 6 bulan berkumpul jadi satu outlet, kita launching hari pertama, besoknya balik modal karena 3 orang tertarik untuk join kemitraan gitu. Jadi join business opportunity. Tahu randol waktu aku makan siang di street sih. Kalau varian yang paling aku suka sih biasanya ada alpukat, ada yang durian, ada yang strawberry juga. Banyak varian sih, jadinya nggak biasa kan cendol yang original gitu kan. Kalau ini banyak variannya, dia beda dari yang lain sih. Karena konsepnya randol dengan street itu bisa bertemu randol walaupun cendol yang tradisional, tapi randol itu dikemas secara modern, jadi akan bisa masuk sama konsepnya street yang urban, dan peminat randol cukup banyak. Jadi kita optimis mengenai randol. Kita memang di sini untuk strategi brandingnya itu juga menciptakan satu top of mind kepada semua customer kita, semua juga yang kebetulan kan segmen kita kan dari umur 20 sampai 35 kebanyakan gitu. Jadi memang kita dari awal tuh memang punya patokan untuk gimana caranya kita memperkenalkan juga wirausahawan juga. Jadi hanya dengan investasi low, profit kita bisa tergantung dari kita. Anak muda kan gitu ya, maksudnya semakin rajin dia semakin banyak profit yang dia dapat. Itu lah kita kembangkan seperti itu. Jadi kalau untuk ke depannya atau yang sekarang sedang kita jalani sendiri, itu kita ini sekarang sedang dalam tahap pengembangan. Oke. Ya. Suster, Suster, teman-teman semua, Ibu Cia dan semuanya. Kelihatan ya, jelas ya videonya ya, suaranya jelas ya. Jelas, Pak. Nah, ya. Baik, kita masuk ke dalam video yang kedua. Yang video pertama tadi kita bisa lihat ada apa? Ada Raja Cendol ya, si Danu Sofyan ya, Danu Sofyan tadi mana tadi? Ya, Danu Sofyan ya, tadi ini yang ini bergerak di bidang cendol. Yang kedua kita akan lihat ya video yang kedua. Nanti suster sama ibu-ibu dan teman-teman semua bisa dibandingkan ya. Kita lihat video yang kedua. Ini adalah terkenal sekali di Bogor ya, di Bogor terkenal sekali.
Nah, ini yang dilakukan Rizka Wahyu Ramadan. Ya, dia adalah pengusaha yang telah berkali-kali gagal di berbagai jenis usaha. Tapi ia sukses merintis usaha kue 2 tahun lalu. Ya, kue buatannya ini unik, Aries. Jadi namanya kue lapis talas Bogor. Hebat banget. Baru mulai usaha kue 2 tahun lalu, sekarang omsetnya sebulan lebih dari 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, luar biasa nih untuk ukuran orang yang baru 2 tahun bisa bikin kue ya. Iya, ini inspiratif banget ya, Riz ya. Nah, ini Rizka ini adalah bukti kegigihan dan kerja keras yang pada akhirnya berbuah manis. Liputan ini sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hining ya. Dan saya Arisa Jaya. Terima kasih dan Selamat beraktivitas. Warna yang menarik, pilihan rasa yang kaya, membuat kue lapis ini tampil istimewa. Menjadi kian istimewa saat kue lapis hadir dengan bahan dasar talas. Taburan topping keju, coklat, blueberry, dan strawberry membuat kue lapis talas nampak kian cantik. Camilan khas Bogor yang banyak diburu ini dihasilkan dari tangan Rizka Wahyu Ramadan. Kalau di Surabaya ada lapis Surabaya, kenapa saya nggak buat lapis Bogor di Bogor gitu? Akhirnya saya coba buat lapis Bogor gitu dengan mengangkat konten lokal khas Bogor, yakni talas Bogor. Rizka terjun di bisnis kue tahun 2011. Awalnya Rizka tidak pandai membuat kue. Namun, kegigihannya membuat Rizka belajar membuat kue dari sang bunda. Dan kue lapis talas inilah yang akhirnya dipilih Rizka sebagai bisnisnya. Ia sadar Bogor adalah kota yang selalu ramai oleh wisatawan di akhir pekan. Dan oleh-oleh khas Bogor adalah buah tangan yang kerap dicari wisatawan. Bermodal awal Rp500.000, Rizka memulai usaha kue lapis talasnya. Dan omsetnya kini lebih dari 1 miliar rupiah per bulan. Rizka sengaja memilih talas karena ini salah satu ikon Bogor. Modalnya sebesar Rp500.000 digunakan untuk membeli bahan baku kue dan alat pengukus. Kini Rizka memiliki lebih dari 100 karyawan. Sehari hampir 3.000 bungkus lapis talas Bogor ia produksi dan selalu habis terjual. Kini Rizka telah memiliki 3 outlet termasuk di kawasan Puncak. Awal jualan tadinya dari tetangga. Jadi tetangga waktu saya masih trial, nah tetangga saya nyium gitu, bikin apa nih kok wangi gitu kan. Terus akhirnya saya cicipin lah, ini saya bikin lapis Bogor gitu, cobain. Akhirnya dia cobain, terus akhirnya oh yaudah deh besok saya pesen 2 ya, udah dicobain. Ternyata pada suka, dan dia juga kebetulan kan suka ikut senam, suka ikut arisan gitu. Nah ternyata teman-temannya juga banyak yang suka. Akhirnya dia order lagi, order 6, order 8, kemudian makin nambah. Terus akhirnya saya coba juga jualan ke tempat-tempat pengajian, kemudian ke komunitas-komunitas juga. Terus akhirnya dari situ, dari mulut ke mulut, udah mulai makin banyak konsumennya. Saya coba masuk ke dinas-dinas, mulai dari dinas perindustrian dan perdagangan. Nah dari situ banyak sekali pameran-pameran dari Disperindak ini yang kita dapatkan gitu. Jadi kita dapat pameran-pameran di Jakarta, di Bandung waktu itu. Harga produknya dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per kotaknya. Bedanya sebenarnya tipis ya, hampir sama, cuman kan ini talas ada ciri khasnya ya. Rasa talas itu berasa juga sih kalau yang di Puncak itu. Sebelum kue, Rizka pernah mencoba bisnis lain, namun tak ada yang berhasil. Dan bismillah resign gitu. Terus akhirnya saya resign, saya terjun full ke bakso. Alhamdulillah tuh pertama-tama omset naik gitu, naik. Tapi karena memang manajemennya juga kurang gitu, akhirnya makin lama makin turun. Makin lama makin turun sampai akhirnya bangkrut gitu. Terus akhirnya rumah 4 bulan cicilan nggak kebayar. Terus kita punya motor operasional 3 waktu itu juga diambil semua sama finance. Kemudian juga kita dulu kan belajar
pakai modal dari kartu kredit gitu kan, itu juga akhirnya kebelit sendiri, setiap hari datengin debt collector gitu kan, sampai akhirnya mobil juga harus terpaksa dijual gitu. Di Kue Lapis Sangkurianglah usahanya berbuah manis. Tahun 2012, Rizka menerima penghargaan Wirausaha Muda Mandiri Wilayah Jabodetabek. Baik ya, dari 2 video tersebut ya. Oke. Ya, sudah kita jelas ya, ada 2 pengusaha. Di situ ada Danu Sofyan sebagai pengusaha randol atau Raja Cendol. Kemudian yang satu lagi adalah Lapis Bogor ya. Nah, menurut Suster mungkin ada nggak ya perbedaan ya selain produknya nih ya? Apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa yang berbeda? Mungkin ya kita sharing dulu sebelum masuk materi, nggak apa-apa ya, kita sharing dulu. Nanti materinya lanjut ya, PowerPoint-nya lanjut. Kira-kira ya mungkin Suster siapa yang bisa jawab? Suster Marlina boleh mau jawab atau Suster Teresia mau jawab? Apa kira-kira perbedaan dari kedua orang tersebut ya? Kedua-duanya sama-sama wirausaha ya. Kira-kira apa ya? Selain produk ya, selain produknya. Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Suster Marlina atau Suster Teresia? Silakan mau jawab. Jangan malu-malu, nggak apa-apa di sini mah belajar ya. Wah, benar, nggak ada yang dibilang pasti benar semua di sini saya bilang. Mana? Ya Pak, yang perbedaannya saya lihat cara mereka dalam berjuang untuk meraih keberhasilan itu. Di situ saya lihat masing-masing punya ciri khasnya. Misalnya yang Raja Cendol itu mereka memang sama-sama mulai dari nol, tapi yang Kue Lapis Talas itu ya dia berapa kali gagal dalam usaha tapi dia tetap terus berjuang gitu sampai dia mendapat sampai berhasil seperti itu. Oke. Terima kasih Suster Marlina. Mungkin teman yang lain Mbak Avelio coba kira-kira apa perbedaannya ya? Tadi udah nonton videonya. Yang kedua saya lari pergi ke sana. Avelio masih malu-malu nih. Bu Cia lah yang nggak malu-malu. Bu Cia, kira-kira apa bedanya Bu Cia? Silakan Bu Cia. Dari video tersebut yang saya lihat kalau Raja Cendol itu dia memanfaatkan produk yang sudah ada, produk lokal, kemudian diberi variasi lagi sehingga nilai dari produk lokal itu bisa naik. Sedangkan pengusaha Lapis Bogor, dia menciptakan sesuatu yang baru, artinya dia memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat. Terus di situ ada 2 warna, satunya warna ungu dan satunya warna kuning. Kalau menurut saya dia tidak perlu memakai pewarna makanan karena talas itu masing-masing udah ada warnanya. Hanya variannya dia menambahkan sedikit krim di atas dan keju, toppingnya yang ditambahkan. Itu yang mempunyai nilai jual beda ya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa Bu Cia, penjelasannya lengkap sekali, luar biasa. Oke, makasih. Suster anak muda nih. Valen, gimana? Ada perbedaannya nggak menurut Valen? Selain yang dibilang oleh Bu Cia yang sudah lengkap itu, ada lagi nggak kira-kira yang kamu bisa ambil dari mereka gitu? Apa yang kira-kira membuat ada perbedaan atau persamaan nggak apa-apa? Boleh. Kalau persamaannya kira-kira mereka dua sama-sama kerja keras, Pak. Ya. Kayak gigi ya. Iya. Modalnya dari berapa kalian modalnya? Dari 500.000, Pak. 1.000 ya. Kalau untuk ukuran 500.000 untuk saat ini ya, katanya orang kalau wirausaha harus uangnya juta-jutaan, puluhan juta. Ternyata enggak. Semuanya dari yang kecil dulu ya kita bisa lakukan. Jadi seorang wirausaha itu enggak harus modalnya besar gitu kan, tapi memang
dia harus merencanakannya ya, sebagaimana supaya nanti dia bertumbuh ya. Nah, itu ada proses. Di situ kita bisa lihat prosesnya. Misalnya si Raja Cendol gimana prosesnya? Dia nyupir, dia usaha apa lagi buat menambahkan supaya jadi satu outlet ya, tambah sana, tambah sini, ngamen ya, luar biasa ya pengorbanannya dia gitu. Berarti nih orang ini memang benar-benar gigih gitu. Mau jadi apa nggak jadi masalah. Yang penting saya harus berhasil menciptakan satu outlet untuk cendol ini. Kalau Bu Rorma udah gagal, usahanya ke sana ke sini, ditagih sama kolektor sampai utangnya banyak. Ya, aduh kesian juga ya. Jual motor, jual kendaraannya semua dijual, mobil dijual ya karena memang bayar pakai kartu kredit, dia nggak sanggup bayar. Tetapi dia nggak pantang menyerah. Dia coba lagi usaha. Nah, itu betul kata Bu Cia tadi ngelihat. Wah, ini ada bahan bakunya yang jarang. Kalau kita ke Bogor dulu orang pikir kalau talas Bogor paling apa? Digoreng saja, talasnya dikupas ya, dikupas kemudian digoreng, udah selesai, nggak ada lagi pemikiran ini. Dan berlimpah ya dibandingkan singkong, ternyata talas itu berlimpah sekali di Bogor dan harganya murah. Nah, ini kepikiran apa ya kira-kira bahan penggantinya gitu ya, tepung dan sebagainya. Oh, nah ini ada ciri khasnya itu lapis Bogor sebagai makanan di Jawa Barat ya. Seperti itu dia berusaha, jualnya juga gitu teman-teman semua suster. Kita dari mana? Dari komunitas ya. Pertama dari komunitas. Jadi komunitas kita apa? Komunitas gereja ya. Komunitas apa lagi? Ya banyak komunitas kita. Komunitas WA group ya, semua itu dijalanin masing-masing komunitas. Perlahan-lahan dijual satu-satu, kan nggak langsung jual 10 ya. Ibu Roma itu jual lapis Bogor 1, ada yang mesen 2, mesen 3 dan seterusnya. Akhirnya bisa mengembangkan. Jadi teman-teman di sini hanya membangkitkan bahwa kita nih bisa sebenarnya untuk wirausaha dari hal-hal yang kecil tapi bisa menjadi besar ya. Jadi jangan ragu-ragu nih, kita banyak komunitas. Gunakan komunitas. Jadi kita benar-benar gunakan komunitas karena memang dalam dunia usaha itu memang harus ada link ya, linknya itu teman-teman ya, komunitas dan sebagainya. Baik, kita masuk dalam materi saja ya. Materinya akan saya share. Materinya apa sih wirausaha itu ya? Teman-teman di sini sudah pada jawabnya pinter-pinter sebenarnya ya, jawabnya sudah bagus. Ya, sedikit saya tambahkan saja nanti ya. Saya share screen. Oke, kita lihat PowerPoint-nya. Oke ya, ini kelihatan jelas ya di sini ya, kewirausahaan ya. Oke ya, apa itu wirausaha ya? Tadi sudah dijawab ya. Wirausaha sudah dijawab ya. Nah, kita akan lihat apa sih definisinya ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya wirausaha itu udah dari zaman dulu ya, sudah ada. Berasal dari kata entrepreneurship atau asal katanya dari entrepreneur ya, bahasa Prancis, atau entrepreneur, berarti seorang petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha, atau orang yang mengusahakan satu pekerjaan dan menciptakan daripada menjual hasil ciptaannya ya. Kata entrepreneur sudah lama digunakan sejak tahun 1723. Jadi udah lama sekali nih ya. Berarti udah lama sekali ya. Ya baru saat-saat ini di Indonesia ya, UMKM ya, usaha menengah mikro ya, kecil dan menengah ya. Seperti itu sudah di Indonesia baru-baru saja disosialisasikan ya. Nah, sekarang kita masuk ya etimologinya ya. Jadi asal-asal usul katanya apa nih kewirausahaan? Wirausahaan itu berasal dari wira, artinya adalah manusia yang unggul, berwatak agung, pahlawan, pejuang, memiliki budi yang luhur dan gagah berani. Ya, di sini tadi Valen sudah bilang ya, bekerja keras. Mereka ini berdua bekerja keras. Ini memang betul, seorang perwira ini harus bekerja keras. Unggul ya, pahlawan, perwira, karena maka disebut orang itu perwira ya. Kalau jabatan tuh kalau tinggi seorang perwira. Nah, itu orang yang agung, yang punya posisinya tinggi ya. Ada usaha. Nah, usahanya adalah bekerja dan berbuat sesuatu. Jadi kalau disimpulkan, wirausaha adalah
orang yang unggul atau berbakat berani dalam melakukan sesuatu usaha, ya, seperti itu. Kemudian sebelumnya. Oke. Sekarang pelaku wirausaha. Yang tadi yang disebut oleh oleh Suster dan Ibu Cia, ya. Berarti seseorang yang memiliki jiwa, ya, jiwa kepemimpinan, ya, inovasi, ya, seperti itu. Maaf nih sebentar nih screen-nya saya pindah dulu supaya mudah biar kelihatan, ya, inovator, pemikir dalam melakukan usaha. Nah, sekarang kita ingin tahu, ya, sejauh mana sih kita ini. Nah, ya, teman-teman di sini ada kuesioner, ya, ada kuesioner, ya, teman-teman di sini, ya. Tolong diisi, ya, gampangnya gini. Ambil kertas, ya. Tulis angka 1 sampai 20, ya. Ini ada 10. Ada pertanyaannya sampai 20 nanti, ya. Ini 1 sampai 10 dulu, ya. Ini ada nomor 1 misalnya yakin pada diri sendiri. Nah, ini ada pilihannya, ya. Kalau 5 berarti sangat kuat, 4 kuat, 3 sedang, 2 lemah, dan 1 lemah sekali, ya. Coba silakan teman-teman 1 sampai 10, ya. Ya, pilih nomor 1 angkanya berapa, nomor 2 berapa, nanti kita jumlahkan, ya, jumlahkan. Saya kasih waktu 2 menit, ya, 2 menit, coba teman-teman 1 sampai 10. Silakan, nomor 1 berapa angkanya, nomor 2 berapa angkanya, nomor 3 berapa angkanya, sampai nomor 10, ya. Silakan ditulis dulu di kertas, ya. Saya tunggu sampai 2 menit. Nanti kita akan masuk ke pertanyaan ke-11 dan sampai 20. Yakin pada diri sendiri, optimis berhasil, yang kedua. 3, jiwa kepemimpinan. Keempat, fleksibel. Kelima, bisa mengelola keuangan. Keenam, berimajinasi. Ketujuh, mempunyai perencanaan. Kedelapan, sabar. Ke-9, tegas. Ke-10, semangat. Ya. Bagaimana? Sudah semuanya mengisi di kertas? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan 11 sampai 20, ya. Belum, Pak. Belum. Oke, yuk. Silakan isi angkanya aja. Nomor 1 berapa angkanya aja yang diisi, ya. Angkanya saja. Angkanya saja, ya. 5 sangat kuat, 4 kuat, 3 sedang, 2 lemah, dan 1 lemah sekali, ya. Kalau sudah tolong bilang, ya. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Oke, ya, kita lanjut ke pertanyaan 11 sampai 20, ya. Ya, silakan, ya. 11 sampai 20 sama, ya. Nilainya 5, 4, 3, 2, 1, ya. 11 sampai 20, silakan, ya. Coba diisi. Jika sudah diisi, tolong dijumlahkan, ya. Kalau diisi, tolong dijumlahkan. Ya. Kalau udah isi sampai 20, dijumlahkan, ya. Kalau angka yang paling besar, ya, misalnya 5 kali 20 berarti nilainya 100, ya. 2 kali 50. Angka yang paling rendah adalah 1 sampai, kalau angka yang 1 berarti nilainya 20. Berarti range-nya antara 20 sampai 100, ya. Silakan diisi. Nanti dijumlahkan.
Sudah, teman-teman semua? Dijumlahkan, sudah? Bagaimana, Suster? Ibu, Cia, Ibu Avelio, Valen, sudah semua? Parulian? Randy? Sudah dijumlahkan? Sudah semua, ibu-ibu, suster? Sudah, Pak. Ya, sekarang kita lihat hasilnya yuk. Berapa sih total nilai kita, ya? Totalnya berapa, yuk? Nah, di sini ada kriterianya, ya, total kriterianya. Di sini ya. Bila skala kita 91 sampai 100, ya, berarti sikap dan perilaku kita nih sangat kuat sebagai seorang wirausaha. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada sangat kuat nih. Jadi kalau kita mau jalanin kelihatannya sudah langsung bisa nih ya. Karena udah ada mentalnya kuat sebagai wirausaha. Ya. 71 sampai 90. Nah, ini sikap dan perilaku kuat ya. Jadi masih ada ada keraguan-raguan di dalam dirinya gitu. Tapi masih dibilangnya mentalnya sudah cukup kuat sebagai wirausaha. Kemudian 51 sampai 70 sikap dan perilakunya sedang sebagai wirausaha. Jadi masih pertimbangan nih, mau dijalanin atau tidak ya, jalanin atau tidak ya. Ragu-ragu ya di tengah-tengah nih ya. Mau jalan atau tidak. Kemudian 31 sampai 50 ini lemah sebagai wirausaha. Ada keinginan menjadi wirausaha tetapi berpikir banyak, wah banyak kendalanya, macam-macam ini segala macam. Jadi masih dalam bentuk angan-angan atau cita-cita ya. Aduh ya, pengen melakukan ini ya, orang ini kok bisa berhasil ya. Tapi masih dalam angan-angan. Jadi keinginannya itu belum kuat ya. Kemudian 20 sampai 30 sikap dan perilakunya lemah sekali. Jadi udah ada hopeless. Ah, pasti saya sih gagal ya, tidak berhasil kalau saya menjadi seorang wirausaha. Kalau 20 sampai 30 ya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman masing-masing, berapa nilainya? Coba ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman ya. Suster Lydia, berapa nilainya? Ayo. 87. Siapa itu? Bagus. Suster Rosalinda. Berapa nilainya? Belum, Pak. 100 jangan-jangan nih. 82. 82. Oke. Ibu Cia, berapa nilainya? 82, Pak. 82. Valen, berapa nilainya? 98, Pak. Wih, luar biasa. Hebat. Hebat, bagus. Avelio, berapa nilainya? Avelio, berapa nilainya? 79. 79. Masih lumayan. Harus dimantapkan kembali. Kan masih. Berapa nilainya? Suster Marlina, berapa nilainya? 81, Pak. Luar biasa. Suster Teresia, berapa nilainya? 82, Pak. 82. Parulian? Ada nggak nih Parulian? Videonya dimatikan soalnya. Prendi dimatikan juga nih videonya. Ya, saya jadi nggak tahu nih. Ya, baik ya, nilai-nilai itu mencerminkan jiwa dan perilaku kita. Tinggal didorong saja ya. Nanti mudah-mudahan setelah materi ini naik tuh yang tadi 80, yang 79 itu naik. Bisa lebih lagi dari 80, 90 ya. Jadi keinginan untuk wirausahanya makin kuat ya. Valen tinggal 2 lagi 100 nilainya ya, luar biasa. Oke, kita lanjut pada materi kita ya. Supaya lebih
mantap lagi nih. Sebenarnya kita bisa nggak sebagai wirausaha ya? Oke, saya kecilkan dulu ininya, screen-nya. Baik. Oke ya, sekarang kita lihat lagi. Sekarang apa sih hubungannya wirausaha dengan bisnis ya? Kita akan lihat nih apa hubungannya wirausaha dengan bisnis. Kita harus tahu juga bisnis nih menurut Sulisyanto artinya busy. Jadi kalau orang yang suka bisnis suka sibuk, benar, so sibuk ya, emang benar. Kalau bisnis berarti memang sibuk ya. Secara arti luasnya, keseluruhan kegiatan yang direncanakan, dijalankan, baik perorangan atau kelompok secara teratur ya dengan cara menciptakan, memasarkan barang atau jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan. Jadi ada bisa juga bisnis juga ya. Ada bisnisnya secara mencari keuntungan ya, jasa keuangan. Ada juga bisnis yang tidak mencari keuntungan. Waduh, apa nih kira-kira bisnis yang tidak mencari keuntungan? Mungkin ada yang tahu bisnis apa yang kira-kira tidak mencari keuntungan? Oke, sebentar. Oke, nah ya. Ada nggak yang bisa jawab kira-kira bisnis apa yang tidak mencari keuntungan? Kira-kira apa nih ya bisnisnya ya? Nah, ayo, siapa yang bisa bantu? Katanya ada bisnis ada dua. Satu mencari keuntungan, satu lagi tidak mencari keuntungan. Nah, kira-kira bisnis apa yang tidak mencari keuntungan? Tidak mencari duit misalnya. Yaitu bisnis rohani, ya kegiatan-kegiatan sosial di gereja itu adalah bisnis sebenarnya ya. Tapi istilahnya kita mencari keuntungan secara rohani ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bisnis juga ada rohani ya. Kegiatan sosial itu bisnis juga, tetapi bersifatnya rohani. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini, ternyata dalam bisnis itu hubungannya dengan wirausaha, betul tadi. Seorang wirausaha adalah orang yang menciptakan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu dari yang baru, ya, betul ya. Dari lapis Bogor itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang dimodifikasi, ya, dibuat lagi, diinovasi seperti yang tadi ya, yang kita lihat cendol ya contohnya. Cendol itu dari yang makanan sederhana, makanan rakyat misalnya ya, yang harganya mungkin sekitar 5.000, tetapi dimodifikasi tambah-tambah toppingnya ya, sehingga misalnya kalau di mall dapat harganya sekitar 15.000. Jadi dimodifikasi lebih enak, lebih mantap, tempatnya lebih oke ya. Nah, sekarang bisnis itu menciptakan sesuatu. Nah, apa yang diciptakan yaitu berupa produk. Produk itu terdiri dua, teman-teman. Ya, suster ingat kalau produk ada barang dan ada jasa. Sekali lagi ingat ya, ada barang dan jasa. Barang adalah yang kelihatan, jasa yang tidak kelihatan. Ya, barang ya tadi ya, seperti bikin kue, bikin cendol, bikin kuliner. Tapi kalau jasa, misalnya jasa apa? Jasa pengangkutan, ya. Jasa apa lagi? Jasa travel, jasa hotel, ya. Jasa pendidikan, guru, ya. Nah, itu adalah berupa jasa. Jadi teman-teman bisa mengembangkan tidak hanya barang, tetapi juga jasa. Tentu saja semuanya ini larinya ke siapa? Ke konsumen. Konsumennya siapa? Mungkin teman-teman kita dekat, saudara-saudara kita, ya, masyarakat, donatur, ya siapa saja yang menjadi konsumen. Pasar itu adalah konsumen, ya. Tujuannya apa? Mencari keuntungan. Jadi kalau bisnis dia tidak mendapatkan keuntungan, bukan bisnis, ya. Nah, baik secara rohani maupun secara jasmani, baik keuangan. Jadi kita di sini lebih arahnya adalah keuangan dulu ya, karena kita fokusnya adalah keuangan. Jadi labanya itu berupa keuangan, ya. Baik, kita lanjut kepada bisnis berikutnya. Bisnis berikutnya. Ya, sekarang kita lihat teman-teman di sini, mungkin ada yang bisa menjelaskan ya, apa beda antara wirausaha dengan pengusaha ya, atau bisnismen atau businesswoman nih. Di sini kita bisa lihat gambar ya, gambar yang tadi ya, Ibu Rizky Romadona ya, lapis Bogor, dan di sini yang kedua gambarnya adalah ibu-ibu dalam bidang apa nih? Tupperware ya, Tupperware. Kira-kira apa yang membedakan antara wirausaha dengan bisnis
Woman atau businessman ya kira-kira. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab, silakan ya. Tolong dijawab. Ya, kira-kira ya teman-teman ya. Pertama antara ini. Sebentar. Ini dia. Apa beda kira-kira antara gambaran pertama, tadi yang lapis Bogor, yang kedua Tupperware. Apa bedanya? Ya, silakan. Mungkin bisa bantu jawab ya. Siapa yang mau jawab? Valen, boleh mau jawab? Apa bedanya kira-kira Valen? Yang tadi lapis Bogor, Ibu Rizky Ramadana, dan di sini ada ibu-ibu yang Tupperware. Kalau menurut saya, bedanya wirausaha sama bisnis itu, wirausaha itu lebih ke menciptakan atau memodifikasi sesuatu menjadi barang jadi. Sedangkan bisnis, dia hanya menerima barang yang jadi itu untuk dipasarkan begitu saja. Oke, mantap, betul. Betul ya, Valen ya. Kita nggak bisa nanya lagi yang lain ya. Jawabannya sudah sempurna ya, bagus ya. Baik, kita lanjut saja. Oke. Betul, apa yang dikatakan oleh Valen sudah betul ya, sangat betul ya. Oke, saya kecilin dulu. Balik lagi kita ke PowerPoint-nya. Ya, betul ya apa yang dikatakan Valen. Kalau ini, si ibu ini disebut wirausaha, betul. Karena dia menciptakan sesuatu barang yang dari yang nggak ada menjadi ada. Ya. Atau seperti yang tadi ya, yang cendol. Dari sesuatu yang ada, diinovasi, dibuat lagi sesuatu yang lebih baru lagi. Nah, itu kita kenal dengan wirausaha. Menciptakan segala sesuatu yang baru. Ya. Jadi teman-teman juga jangan ragu-ragu ya. Di sini bisa kita menciptakan sesuatu yang baru, atau kita memasarkan produk yang sudah ada. Jadi bisa saja kita menjadi pengusaha, melakukan bisnis dengan menjual barang yang sudah ada, atau kita kenal dengan nama reseller. Jadi menjual ulang ya, menjual ulang dengan menambahkan harga tertentu ya, menambahin lagi ya, dijual lagi. Ya. Misalnya saya membeli lapis Bogor harganya 25.000 ya. Saya jual lagi tuh ke teman saya harganya 30.000. Kan ada selisihnya 5.000. Nah, kita sebagai reseller atau sebagai pengusaha menjual sesuatu barang yang sudah jadi. Nah, betul apa yang kata Valen. Tetapi kalau wirausaha benar-benar menciptakan sesuatu yang baru ya. Mungkin yang sekarang kemarin itu sempat viral ya, Pak Jokowi ya. Babi panggang ya. Ya, jadi banyak makanan-makanan khas dari dalam negeri itu yang membuat orang ngangenin ya, pengen makan ini. Nah, ini kita bisa nggak menciptakan sesuatu yang sesuai dengan tempat kita tinggal ya, yang disukai banyak orang. Mungkin bisa kita lihat-lihat nih. Oh, ini ada sesuatu yang makanan khas dari daerah saya yang enak gitu ya. Nah, bisa kita pasarkan. Nah, seperti contohnya Ibu Rizky ini. Atau kita lihat-lihat nih, oh teman-teman kita mempunyai suatu usaha apa ya, gitu ya. Ya, mereka buat apa ya? Nah, kita beli dari mereka dan kita jual lagi. Nah, ini bisa juga ya, jadi nggak masalah. Apakah menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah ada. Ya, nah ini udah dijelaskan jadinya ya. Jadi kalau setiap wirausaha bisa menjadi seorang pengusaha karena dia menciptakan produk atau jasa baru. Tetapi seorang pengusaha belum tentu dari wirausaha karena dia memang tidak membuat sesuatu yang baru ya, reseller namanya. Ya. Tetapi kedua-duanya tentu saja menjalankan usaha atau bisnis ini untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi di sini wirausaha bisa menjadi pengusaha ya untuk tujuannya memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli ya, dengan menanggung resiko bisnis ya. Mungkin kalau yang menciptakan sesuatu yang baru mungkin resikonya akan lebih besar karena dia menciptakan sesuatu yang baru. Apakah dengan menciptakan sesuatu baru itu masyarakat langsung mengenal ciptaan yang baru? Nah, ini kan jadi tanda tanya ya. Tapi kalau seorang pengusaha atau reseller tuh udah tahu nih, seperti Tupperware ya,
wah ini adalah suatu produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Nah, bagaimana dia mencoba menjual ya, atau produk-produk lain lah ya, apa saja produk-produk apa saja yang sudah dikenal oleh masyarakat, mungkin lebih mudah menjualnya, sehingga resikonya akan lebih rendah ya. Tetapi ya kalau yang itu aja, biasanya masyarakat kita senangnya sesuatu yang baru biasanya seperti itu. Oke, nah sekarang ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebagai wirausaha atau pengusaha ya. Apa saja yang harus kita siapkan? Pertama, produk ya. Kedua, tempat. Ketiga, promosi dan pemasaran ya. Keempat, harga pokok dan harga jual. 5, distribusi ya. Terakhir modal ya, kita anggap terakhir makanya modal ya. Jadi pertama itu ya. Sekarang kita coba lihat apa sih produk. Nah, kita buka ya produk ya. Ya, sekarang kita lihat nih. Produk. Nah, sekali lagi ingat teman-teman, kalau dikenal dengan produk berarti ada dua bentuk ya. Bentuknya jelas ya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, yaitu namanya barang. Tetapi ada juga yang berbentuk tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan ya. Bukan angin ya. Nah, ini seperti jasa ya. Jasanya apa nih? Nah, ini GrabFood. Kita lihat ya GrabFood, ada JNE mungkin ya. Ada JNT, ada Si Cepat dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu yang berbentuk barang ya. Seperti contohnya ini minuman ya. Minuman saat ini mungkin terkenal ya, minuman boba ya, ada semacam butir-butir seperti ini. Nah, masyarakat sangat menggemari. Mungkin ini bisa dikreasikan ya, berbagai dengan macam topping ya, seperti itu. Atau ini rendang. Rendang ini terkenal di dunia sebagai makanan nomor 1 yang enak ya. Terkenal dari Indonesia. Mudah-mudahan melihat gambar ini jadi lapar kita ya. Jadi lapar nih ya. Nah, ini rendang ya, atau menjadi ciri khas ya, seperti kemarin ada apa bipang, ada sekarang di Bogor ada lapis Bogor. Mungkin di Bandung ada makanan apa yang enak ya, atau di Palembang ada empe-empe Palembang. Nah, ini bisa menjadi makanan khas. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini kita lihat ada masker. Masker ini ternyata apa? Yaitu karena masalah situasi dan kondisi. Jadi kita bisa melihat di sini apa sih yang saat ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya, karena kondisi pandemi, maka orang ada yang bikin masker, ada yang bikin face shield. Nah, masker ini masih dibutuhkan karena apa? COVID ini terus masih berlangsung. Nah, dari mulai masker biasa, masker kain, sekarang ada masker yang disebut F94, ada NF95 dan sebagainya, ada yang paru bebek, paru burung ya. Itu berbagai macam masker. Kemudian ada yang dibordir ya di sini ya. Mungkin ada yang berwarna-warni ya. Kemudian ada bentuknya macam-macam. Nah, ini bisa kita kembangkan ya dari sini. Dari sesuatu yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa, ada nilai tambah. Bahkan sekarang ada gantungan di masker ya. Mungkin teman-teman juga pakai gantungan di masker di sini ya. Jadi ada kreasi-kreasi tertentu. Sehingga maskernya bisa dipakai berulang-ulang dan tidak jatuh. Jadi ada gantungannya gitu ya. Seperti itu. Atau juga, nah ini ya, sembako. Ya, sembako, bisnis sembako sampai saat ini nggak ada matinya. Kenapa? Ya, karena memang kebutuhan daripada masyarakat. Ya, jadi masyarakat pasti butuh Indomie, susu, ya, kopi, minyak goreng, telur, daging dan sebagainya. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan sembako ini sangat ini memang, tapi memang kalau kebutuhan masyarakat ini mengambil keuntungannya nggak banyak ya. Hanya antara Rp500 sampai Rp2.000, bahkan Rp3.000 dan sebagainya. Atau produk-produk yang lain yang sangat dibutuhkan. Dan sekarang mungkin kalau di pandemi ini adalah internet, misalnya adalah voucher isi ulang ya, itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Kita juga belajar dengan Zoom, pasti membutuhkan pulsa. Nah, itu bisnis itu bisa kita lakukan juga. Ya, nanti saya ajarkan bagaimana cara kita mendapatkan bisnis dengan pulsa. Kemudian ada lagi apa? Listrik, bayar air, bayar BPJS, dan sebagainya. Itu juga membutuhkan suatu kegiatan. Nah, itu namanya usaha dalam bersifat layanan atau jasa. Dan tak kalah hebatnya ya, dulu mungkin kalau kita cari makan, ya jauh-jauh datang ngantri.
udah ngantri ya. Misalnya kita gampang lah, yang dulu terkenal KFC. Kita datang ke KFC mungkin ngantri ya, banyak orang yang datang, atau dimanapun ya, ke makanan yang enak-enak pasti ngantri ya, makanannya udah ngantri ya, waktunya habis, bayar parkir dan sebagainya. Nah, sekarang udah ada namanya GrabFood, GoFood dan sebagainya, kita tinggal pencet-pencet di smartphone, nah, barangnya harganya suka diskon malah lebih murah, tidak ngantri, 15 yang datanglah abang daripada GrabFood atau GoFood ya, Gojeknya datang ya, abang Grab sama Gojek datang, kita tinggal makan ya, enak ya sekarang dengan praktis, kita nggak usah keluar rumah dan sebagainya. Ini bisnis ini mungkin kita bisa berpikiran, ada nggak bisnis yang bisa kembangkan seperti ini ya, mungkin bisnis kita nanti akan berhubungan. Nah, seperti saya contohnya, saya buka usaha mama catering ya, nah saya bekerja sama dengan GrabFood atau GoFood ya. Jadi nanti belinya lewat saya, ya lewat GrabFood atau GoFood. Nah, seperti itu. Jadi saudara, ibu-ibu jangan ragu-ragu. Kita bisa kerjasama dengan GrabFood, GoFood ya, untuk mengembangkan usaha kita. Kemudian bisnis yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis pengiriman. Sampai sekarang, walaupun sudah ada email, walaupun sudah ada WhatsApp, ada Instagram dan sebagainya, tetapi pengiriman barang tetap memerlukan layanan-layanan ini, distribusi barang, yaitu JNE, Express dan sebagainya. Nah, ini bisnis ini masih berkembang sampai sekarang ya. Ini bisnisnya nggak mahal ya, cuma deposit 5 juta kalau nggak salah ya. Kemudian kita perlu komputer dan internet sama timbangan, cukup itu saja bisnis ini dan bisa kita jalankan ya. Dan lumayan hasilnya ya, seperti itu. Oke. Berikutnya ya, jadi teman-teman di sini kita berpikir nggak usah yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil pun kita bisa menjalankan untuk menambah keuntungan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman semua, suster, ibu dan semuanya boleh ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah tempat pemasaran dan promosi. Ya, jadi sekaligus nih ya. Ada yang offline, misalnya bukanya di rumah atau lewat tetangga. Ada yang di warung ya, ada ruko, ada mall, di pinggir jalan, di sekolah. Mungkin kita di gereja ya, mungkin di panti dan sebagainya, bisa kita melakukan usaha ini ya. Jadi kita harus maksudnya kreatif ya, membuat sesuatu yang kreatif dalam kondisi saat ini, mungkin kreatif ya. Kita bisa tahu. Seperti Ibu Rizky tadi, dia nawarinya ke tetangga-tetangga, ke grup arisan ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tawarkan. Nanti bisnis itu berkembang dengan pesat. Kalau memang masyarakat, tetangga kita menyukainya, donatur kita menyukainya ya, itu bisa dikembangkan. Ada juga bikin rosario, seperti itu bisa ya dikembangkan dan sebagainya. Benda-benda rohani ya bisa dikembangkan ya. Jadi bisa menjadi satu tempat, mau di mana saja ya, kita kan orang dulu selalu bilangnya harus tempat strategis ya. Memang betul tempat strategis itu penting. Tapi sekali lagi kalau tempat strategis tentu biayanya, biaya kontrak, biaya sewa sangat mahal. Maka kita kembangkan dari rumah, dari tetangga dan sebagainya bisa kita kembangkan. Seperti itu. Kita punya komunitas. Nah, kemudian secara online ya, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan WA group, dengan YouTube. Jadi selama ini kita belajar selama 3-4 bulan ini kan saya sering mengajarkan bagaimana kita membuat dengan Canva ya, bagaimana dengan KineMaster, kemudian membuat logo, kemudian buat video editing, foto editing. Nah, semua itu kita bisa gunakan untuk tujuan bisnis kita, usaha kita. Kita masukkan semuanya di Instagram, di YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok dan sebagainya ya. Ini mempromosikan daripada barang-barang kita nih ya. Kita bisa promosikan, jangan ragu-ragu, ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya, ada suaranya. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman belajar tentu harus ada manfaatnya, ada gunanya, bisa dilakukan seperti ini ya. Ini dulu tradisional harus punya tempat. Tapi sekarang tidak perlu, di rumah pun bisa dilakukan ya, karena ada media-media yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan ya barang-barang kita, produk kita, jasa kita bisa kita promosikan ya lewat WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook ya.
Jasa-jasa kan banyak, pendidikan, misal kita mau mengajarkan sesuatu ya lewat Zoom dan sebagainya. Baik. Oke. Sekarang kita lihat mengenai harga ya, teman-teman, kita lihat harga. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan harga ya? Tentu saja harga adalah sesuatu yang dicantumkan atau tidak dicantumkan yang memiliki nilai daripada sesuatu barang ya. Misalnya satu barang atau jasa atau barang atau jasa ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya harga pokok, harga jual, harga diskon dan harga promosi dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat nih harganya kira-kira berapa nih pisang goreng seperti ini. Kira-kira nih teman-teman mungkin bisa tahu harga pisang goreng kiranya berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Harga pisang goreng. Siapa yang bisa jawab? 3.000, Pak. 3.000 ya. Oke. 3.000 ya, 3.000 ya, Suster. Oke. Misalnya kalau kita pakai topping lagi, ditambahkan keju, ditambahkan coklat gitu ya. Nah, kira-kira jadi berapa kira-kira, Suster? 5.000. 5.000 bahkan sampai 10.000. 5.000, Pak. Ya. 5.000 ada yang Ya, bisa lebih mahal lagi jatuhnya ya. Ini adalah barang-barang yang dibuat. Ya, jadi dibuat itu bisa dikreasikan. Sekarang yang kedua, nah biskuit Roma. Mungkin pernah beli biskuit Roma? Berapa kira-kira harganya? 10.000, Pak. Ya, 10.000 ya, 10.000 atau 8.000 ya. Sekarang kalau kita beli dari apa toko besar itu harganya 8.000 ya. Jadi kalau kita bisa jual harganya 10.000. Jadi barangnya sudah ada harga tertentu. Jadinya kalau yang ini harganya masih ragu-ragu nih. Bisa 2.500, 3.000, 4.000 ya, masih ragu-ragu. Tapi kalau harga barang ini sudah dari tokonya sekian, maka jualnya harus sekian. Jadi nggak bisa juga mahal-mahal. Karena kalau kemahalan juga nggak laku ya, seperti itu. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan harga pokok ya. Tadi yang kita jelaskan adalah harga modal dalam membuat produk atau harga beli produk yang akan dijual. Bagaimana kita menentukan harga pokok? Tentu Suster sama teman-teman udah tahu ya. Mungkin lihat dari apa? Harga pisangnya berapa. Ya, minyak gorengnya berapa yang dipakai, tepungnya berapa, coklatnya berapa, kejunya berapa. Nah, itu dijumlah-jumlahkan. Ya, semuanya dijumlah-jumlahkan. Kira-kira modal saya ini untuk membuat pisang goreng tadi 3.000 ya kira-kira atau 2.000. Maka saya akan menjual dengan harga jual dengan selisih dengan harga pokok untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi dari semua sudah kita hitung-hitung kalkulasi ya, biaya mentega, biaya pisangnya, bahan bakunya, biaya gorengnya, biaya gulanya, coklat dan sebagainya, ternyata 2.000, maka saya jual 3.000, maka dapat selisihnya 1.000 ya. Yang ini lebih mudah lagi karena memang sudah dari tokonya sudah ada harga pokoknya, misalnya 8.000, kita jual 10.000, maka selisihnya menjadi 2.000 ya. Jadi seperti itu. Jadi ada menentukan harga pokok, harga jual. Jadi harga pokok itu dari bahan bakunya atau kalau kita sebagai reseller ya harga dari harga orang pertama yang menjual ke saya. Berapa nih orang menjual ke saya? Nanti kita jualnya menjadi berapa, gitu ya. Kemudian untuk mempromosikan barang-barang kita, nah ini kadang-kadang kita mempromosikan. Kalau saya misalnya gampangnya seperti ini ya, saya lihat di TV yang sering ada di mall-mall besar ya, ada yang dikenal dengan harga diskon atau harga promosi. Harganya adalah harga jual dengan spesial harga untuk produk baru atau produk yang sudah lama tidak terjual atau jumlah yang sangat banyak. Misalnya nih, Suster, teman-teman semua jualan pisang. Maka gini misalnya, beli 10 dapat gratis 1. Nah, itu udah merupakan promosi tuh, harga promosi. Beli 10 dapat 30.000 dapat 11. Nah, itu udah promosi. Atau beli berapa 5 dapat 1 jadi 6. Nah, itu udah harga diskon atau promosi ya. Gitu ya. Atau biskuit Roma nih, kebetulan kita dapat diskon nih dari si toko yang kedua pertama. Harganya 7.000, ya, kita jual jadi 9.000.
diskon dari 10.000, 10%-nya Rp1.000 menjadi 9.000. Nah, itu adalah harga diskon ya. Karena harga ini adalah merupakan produk yang baru ya. Jadi supaya laku nih, saya promosiinnya dengan diskon nih ya, promosi. Karena orang Indonesia menurut survei seneng ya, kita nggak di mana-mana. Kalau jalan-jalan atau kita mau beli barang di Tokopedia, di Shopee ya, di Lazada ya, kalau namanya harga diskon pasti orang kejar. Walaupun ada acaranya malam, misalnya Matahari membuka diskon malam hari jam 12 sampai jam 1, orang berbondong-bondong datang tuh karena mereka lihat harga diskon. Atau apalagi misalnya launching produk baru handphone ya, harganya padahal mahal, misalnya 10 juta ya. Tapi karena launching baru harganya menjadi 8 juta misalnya. Nah, orang bela-bela ya ngantri gitu ya, sampai datang ke toko itu ngantri. Mungkin bukanya jam 5 sore, tapi orang sudah datang dari jam 10 pagi sudah datang, atau jam 7 pagi sudah datang ya buat ngantri handphone. Itu udah kejadian yang sudah wajar gitu, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun kalau sale ya, cuci gudang ya, mau Natalan atau Christmas itu orang pasti serbu. Nah, ini contohnya juga televisi ya, kita bisa lihat di sini televisi harganya berapa nih? 3.199.000. Dijual 2.600.000. Mungkin ini lagi acaranya apa? Malam tahun baru atau Natal ya, atau Lebaran ya, dijual. Atau produk-produk ini memang sudah lama nggak kejual-jual ya, nah, diskon besar seperti itu ya. Jadi ini ada harga diskon atau harga promosi untuk apa? Tujuannya menarik konsumen supaya membeli barang ini gitu. Jadi konsumen itu tertarik ya. Jadi kadang-kadang kita bisa begitu ya, bisa promoin ya harga-harga. Oke, itu. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini atau sudah jelas? Teman-teman semua, suster? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Kemudian kita masuk dalam distribusi. Ya, distribusi ini apa sih? Ya, distribusi itu saluran. Salurannya kemana? Nah, kita lihat ini ya. Salurannya berupa apa? Sumber bahan baku atau produk. Nah, seperti yang tadi ya. Tadi Lapis Bogor, dia punya sumber bahan bakunya Thales. Ya, maka dia harus punya suppliernya yang punya bahan baku Thales. Karena apa? Tiap hari dia buat kurang lebih 1.000 sampai 2.000. Coba bayangin, 1.000 sampai 2.000 kue. Berarti kalau usaha kita sudah meningkat, berarti bahan baku yang kita perlukan sangat banyak. Maka sumber bahan baku ya, jadi sumber bahan bakunya harus kita pertimbangkan ya, berapa banyak produknya ya. Baik produk jadi juga ya, jadi nanti kalau jadi punya reseller seperti yang Tupperware dan sebagainya, kita harus yakin nih. Jadi teman-teman kalau mau jadi reseller juga harus diperhatikan. Nanti kalau ada pemesanan banyak, sanggup nggak nih supplier kita menyediakan produk jadinya gitu ya, banyak nggak nih? Jangan sampai orang ada mesen 20, ya kita punya 10. Lama-lama orang tidak mau pesan karena kurang, tidak sesuai dengan jumlah. Ya, bahkan di sini ada 2 orang ini, dia ngambilnya dari Cina nih, importir.org. Ini udah terkenal sekarang saat ini ya. Dia mengambil barang-barang dari Cina, misalnya harganya 20.000, dijual 100.000 dan sebagainya ya. Tapi ini memang membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian apalagi saluran distribusi adalah mengirim produk-produk kita mau ke pasar boleh, atau kita mau memberikan kepada reseller, jadi kita memproduksi barang kemudian kita kasih lagi kepada orang lain untuk menjual atau reseller, atau ke konsumen langsung. Kita bisa jualan di mana? Bisa jualan di Tokopedia, bisa kita jualan lewat Lazada, bisa kita nitip-nitip ke toko, bisa ke warung, bisa dan sebagainya ya. Atau kita buka jasa titip nih ya, sekarang lagi terkenal Justip, jasa titip. Jadi orang-orang Jakarta, orang-orang yang malas bergerak, pengen makan sesuatu yang enak di Bogor misalnya ya,
maka mereka menggunakan jasa titip. Nah, jasa titip itu lumayan besar dapat omsetnya ya. Dia punya kendaraan, bahkan dia bisa beli soto. Misalnya soto apa di sini yang terkenal di Bogor? Soto Salam misalnya ya. Dia beli tuh satu kontainer ya, satu kontainer besar untuk dibagi-bagi di Jakarta. Soto Salam tersebut ya. Nah, harganya mungkin dia dapat dari si tokonya, tukang sotonya itu murah. Tapi dia bawa ke Jakarta, ada ongkos kirimnya dan sebagainya. Nah, lumayan hasilnya ya. Seperti itu. Ada lagi jasa titip. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa eksplor, kita bisa kembangkan apa kemampuan kita ya. Supaya kita bisa menciptakan sesuatu atau menjadi reseller ya. Dan kita harus pikirin produk kita mau dijual kemana. Nah, ini yang harus ada saluran distribusinya ya. Terus kita harus pikirkan juga apakah suppliernya ya, siapa yang bisa mensuplai kita. Nah, ini harus kita pikirkan juga. Kalau usaha kita bertambah banyak ya, nah bagaimana? Atau misalnya benda-benda rohani, akvarium, kalib dan sebagainya. Kita ngambil misalnya di mana? Di Jogja atau mau ngambil di mana ya? Nah, itu perlu kita pikirkan juga. Mereka gimana distribusinya? Cepat, lama dan sebagainya ya. Kalau kelamaan nanti susah gitu ya. Nah, itu seperti itu yang kita lakukan. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir tentu saja modal. Modal adalah dana yang diperlukan disesuaikan dengan perencanaan di atas. Jadi sekali lagi nanti setelah direncanakan ya, direncanakan kira-kira modal yang dibutuhkan berapa. Ini jangan besar-besar dulu ya, coba dulu aja. Kira-kira dana ini disesuaikan mau 500.000, 100.000, 200.000, disesuaikan dengan produk atau jasa yang akan kita kembangkan. Ya. Sesuaikan saja, jadi jangan ragu-ragu. Bahkan mungkin ada juga ada orang-orang yang sifatnya nitip. Ya, ini namanya konsinyasi ya, teman-teman sekalian. Misalnya contohnya orang ini ingin membantu di mana, di panti, orang ini ingin membantu di gereja, orang ini ingin membantu di mana kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, dia sifatnya nitip. Nih silakan tolong jualin barang saya. Nanti saya kalau saya ambil kalau barangnya sudah laku misalnya. Nah, itu disebutnya konsinyasi. Jadi kalau barang itu udah laku baru kita bayar ya. Jadi kalau barangnya belum laku, barang itu tidak dibayar misalnya gitu ya. Jadi tanpa modal pun kita bisa ya, asal kita mau cari ya siapa orang-orang yang mau jual di tempat kita, tetapi kita tidak bayar dulu misalnya seperti itu. Atau ada juga yang pakai waktu. Kalau digunakan pembayarannya seminggu, 2 minggu, sebulan dan sebagainya ya, bisa saja ya. Masa orang yang di gereja itu minta uang duluan kan enggak ya. Biasanya kalau di gereja-gereja itu biasanya oh ya saya titip dulu nanti sebulan saja ya bayarnya atau 2 minggu bayarnya. Jadi kita setelah barang itu laku baru kita bisa bayar. Nah, itu modalnya kadang-kadang tergantung apa yang kita akan rencanakan. Mau produk, barang atau jasa ya. Kedua, modal ada yang sifatnya seperti capital expenses. Jadi teman-teman dalam di sini kita bisa melihat bahwa ada disebut capital expenses. Apa artinya? Modal untuk digunakan membeli bahan, peralatan atau perlengkapan bisnis. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ada modal yang disebut kapital. Mau nggak mau kalau misalnya kita mau beli bikin masakan berarti kita perlu kompornya, perlu pancinya ya, terus segala ya yang digunakan. Nah, ini ada juga modal yang kita gunakan ya. Gunakannya untuk sebagai kapital atau sebagai modal yang akan kita jalankan ya, seperti itu. Yang paling murah memang modal jasa ya, biasanya kepandaian kita, keterampilan kita ya. Konsultan itu yang kepintaran dia ya, mungkin kuliahnya dia sampai S2, S3 ya. Tapi modalnya adalah dia bicara. Kayak pengacara kan, modalnya juga kan bicara-bicara, tetapi modalnya adalah kepintaran dia ya. Seperti itu. Kemudian perlengkapan bisnis yang lain. Jadi bisa direncanakan. Kira-kira ini saya butuh apa nih ke dalam usaha saya ya, dalam bisnis gue apa yang diperlukan.
ya, apa oven dan sebagainya. Nah, ini adalah capital expenses. Kemudian yang berikutnya adalah operational expenses. Nah, ini jangan salah, ini juga akan menggunakan biaya, ya. Misalnya di tempat kita butuh biaya listrik, ya. Contohnya apa? Misalnya kita usaha es krim, misalnya nih contoh es krim, ya. Tentu saja kita pakai freezer. Freezer itu membutuhkan biaya listrik yang cukup lumayan banyak. Atau telepon, ya, kita perlu untuk menghubungi seseorang dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin pakai WA, maka kita perlu apa? Internet, maka ada biaya paket data, pulsa data, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu ada biaya yang dikenal dengan operasional yang harus kita keluarkan. Kemudian kalau tempatnya strategis, kita menyewa tempat, tentu saja ada biaya sewa tempat. Biayanya misalnya per tahun harus dibayar di awal, ya, misalnya, aduh, ini 1 juta nih per bulan, maka 12 juta kita harus siapkan tuh untuk bayar tempat di awal. Biasanya kalau tempat-tempat sewa gitu mintanya di awal 6 sampai 1 tahun di muka. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau sudah mulai ada karyawan, berarti kita harus mulai menggaji. Berapa nih biaya gaji karyawan, ya? Jadi kalau usaha-usaha yang modalnya kecil, ya semua diusahakan oleh kita dulu, ya, usaha kita dulu, ya. Semuanya seperti itu. Nah, ini juga mungkin teman-teman, suster dan ibu, ya, dan sebagainya, yang lain-lainnya, mungkin udah pernah belajar dengan Ibu Efrin, ya, bagaimana sih mengelola keuangan, ya. Tentu saja modal ini adalah berkaitan dengan keuangan. Jadi hati-hati dalam menggunakan keuangan. Jadi kita harus punya catatan yang rapi, ya. Berapa modal yang dikeluarkan, berapa keuntungan, ya. Jadi nggak boleh kita menggunakan keuntungan itu untuk yang sifatnya pribadi dulu, ya. Modalnya dipakai dulu. Nah, kenapa sih warung-warung suka bangkrut, ya? Atau toko-toko suka bangkrut? Karena dia mencampur adukan, ya, bisnisnya itu dengan urusan rumah tangga. Jadi bayar di rumah tangga untuk makan dan sebagainya diambil dari situ, ya. Jadi catatan keuangannya mungkin tidak benar, ya. Jadi akhirnya modalnya keambil semua, ya. Jadi akhirnya malah habis dan bangkrut. Jadi harus dipisahkan dulu. Kecuali, ya, kita udah melihat usaha kita berhasil, keuntungannya cukup besar, nah kita bisa bagi dari keuntungan-keuntungan tersebut untuk biaya rumah tangga, ya, untuk bayar apa lagi. Nah, itu bisa kita. Tapi yang penting kita harus ada pencatatan yang jelas, ya. Jangan lupa dalam usaha harus ada pencatatan jelas, berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa keuntungan. Nah, itu. Jadi supaya apa? Supaya usaha kita makin lama makin berkembang, bukan makin lama makin habis. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Karena kita tidak pandai dalam mengelola keuangan, akhirnya keuangannya nih uang siapa? Uang siapa yang ini? Nah, ini nggak jelas, ya. Apalagi ketika ada yang namanya kenal dengan join, ya. Tadi yang seperti itu yang candol, ya. Ya, karena modalnya kecil maka bergabung menjadi 4 orang atau 5 orang, ya. Patungan modal. Nah, ini hati-hati nih kalau patungan modal nih. Harus ada kejelasan, karena kalau tidak ada kejelasan maka mereka saling curiga, uangnya dikemanain gitu, ya. Apalagi kalau untungnya besar, kok hasilnya nggak ada gitu, ya. Nah, itu kalau nggak ada pencatatan yang jelas, ini akan membuat orang menjadi bermasalah. Jadi ingat, dana pun harus dikelola dengan baik. Maka di sini diperlukan oleh di dalam kuliah sekolah kita ini, kuliah di doa ini ada juga tentang bagaimana mengatur keuangan kita, ya, masalah keuangan kita, sehingga apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan semakin lama semakin berkembang, ya. Itu tujuannya seperti itu. Ya, apa? Sekarang yang terakhir, ya. Selesai nih, ya, materi kita, kuliah kita yang terakhir. Apa yang menjadi tujuan daripada wirausaha? Jadi banyak sekali yang menjadi orang-orang, kenapa sih bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi wirausaha? Nah, ini membangkitkan. Pertama, kita mempunyai kebebasan dalam bekerja. Dalam artinya apa? Kita bisa mengatur, ya, mengatur pekerjaan kita. Mau waktunya jam berapa bukanya, mau tutupnya jam berapa, mau liburnya hari apa. Nah, itu kita bisa atur dalam bekerja. Terus kita mau bekerja dengan berapa orang, produk kita mau apa, jasanya mau apa. Nah, itu bisa kita atur.
Jadi kita mempunyai kebebasan dalam bekerja, ya. Kemudian yang kedua, lebih leluasa atas kendali masa depan. Jadi kita punya tujuan. Jadi ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang, ya. Jadi kalau orang-orang belajar manajemen itu ada 3 biasanya. Tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendek itu disebut operasional, ya, tujuan operasional. Ini mau kita nih selama kedepannya ini dalam sebulan ini mau bagaimana nih produk kita sampai di mana dikembangkan. 2 bulan bagaimana dievaluasi, ya, dievaluasi nih sampai di mana nih pengembangan kita, ya. Atau mau jalan begitu saja nggak apa-apa, ya. Tapi kalau mau dievaluasi akan lebih baik lagi. Dikembangkannya sampai di mana, ya. Yang kedua adalah menengah. Menengah adalah disebut dengan strategi namanya taktis, ya, strategi taktis, ya. Jadi bagaimana nih setelah dari sini yang tadi orang itu, oh saya udah berjualannya di pinggir jalan, oh saya sekarang mau punya outlet, nah itu terus, atau saya mau di mall, mau di mana, nah itu ada tujuan-tujuannya ke depan. Setelah 3 tahun, 4 tahun dan selanjutnya. Ya, kalau terakhir nanti udah sana, apakah nanti ada orang yang mau join ikut kita, nah itu ada tujuan-tujuan jangka panjang. Jadi bisa berjalan demikian dengan tujuan-tujuannya, ya. Jadi lebih terarah biasanya. Ada tujuan-tujuan. Tapi ada juga orang yang bilang, yang penting bisa jalan dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Semua juga yang penting jalan aja. Ya. Dijalankan dulu, diusahakan dulu. Bisa. Ya. Ini apalagi ada ide yang menjadi sumber penghasilan. Nah, itu tadi ya idenya. Oh, saya lihat Lapis Bogor ini, Talas ini ternyata bahan bakunya banyak. Ya, di sini murah. Ya. Wah, jadi ide nih ya, saya mau menjadikan atau ada ide lagi apa yang sampah, kok banyak sampah-sampah dari pohon-pohon kelapa, banyak banget sampah ya, dibuang-buang saya, nah dibikin kerajinan tangan, jadi hasilnya lebih bagus gitu ya. Atau apalagi rumput-rumput laut yang banyak kebuang misalnya, wah dibikin apa, agar dan sebagainya. Jadi itu adalah ide-ide atau keinginan kita bisa melihat peluang-peluang dari sesuatu barang yang tidak digunakan, yang harganya murah, menjadi suatu harga yang sangat kompetitif dan menarik. Itu adalah ide-ide kita. Dikembangkanlah ide-ide kita ya. Jadi kita mempunyai ide-ide ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ide-ide ini? Itu pertama kita harus belajar ya. Belajar, buka buku, ya lihat-lihat di mana, di YouTube, lihat lagi di mana, di Google, ya kita bisa lihat-lihat, cari ya ide-ide tersebut. Atau apalagi cara buat ide, kita ngobrol dengan teman-teman komunitas, kita ngobrol. Yuk kita mau ngadain apa? Kalau sendiri mungkin kita pusing ya. Kalau ada 2, 3, 4 orang kita ngobrol, ada ide apa ya? Kita mau jalanin apa ya? Kalau bersama-sama biasanya akan lebih bagus ya. Oh ide ini A, B, C, D. Kira-kira yang mungkin bisa kita lakukan apa ya? Nah itu kita bisa kembangkan. Ya. Kemudian apalagi ingin memiliki sumber penghasilan yang lebih besar. Ya. Jadi tentu saja dengan adanya usaha ini tentu kita ingin mendapatkan income atau pendapatan nilai tambah ya, Bang. Syukur-syukur nilai tambahnya menjadi lebih besar, menghasilkan lebih besar ya. Sehingga kita bahkan bisa menolong orang lain ya. Suka tantangan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda ya. Ada anak-anak muda nih. Waduh ya, ini ada tantangan nih. Gimana nih ya? Bisa lebih bagus lagi nggak? Nah, ini kadang-kadang suatu tantangan, suatu keinginan ya. Aku ingin aku bisa dilihat orang ya. Ada orang sebelum lulus kuliah aku sudah punya bisnis sendiri. Nah, itu ada tantangannya ya. Jadi ada kebanggaan. Kemudian apalagi ingin membantu banyak orang. Tentu saja seperti Ibu Rizky Ramadana tadi, dia bisa mempekerjakan sampai 100 orang. Itu kan luar biasa ya. Jadi membantu pengangguran di Indonesia ya, berkurang pengangguran. Jadi orang ada penghasilan, ada nilai tambah. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang wirausaha, bisa memperkerjakan orang lain, itu luar biasa. Ya, kita bisa membantu kehidupan orang lain. Itu sangat luar biasa ya. Membantu income dia, sehingga dia bisa membantu keluarganya lagi ya. Dengan dia bekerja, dia bisa membantu keluarga. Kemudian di sini tidak ada pilihan. Ada ya, ada beberapa cerita orang-orang
sudah lulus S1, S2, dia melamar kerja kemana-mana, oh tidak berhasil, akhirnya dia wirausaha. Ya, aduh, saya nggak berhasil, udah saya jalanin wirausaha. Dan ternyata berhasil. Ya, contohnya ya, ada beberapa banyak contoh ya, orang bakmi GM itu awalnya pun seperti itu. Dia tidak ke sana ke sini, tidak dapat pekerjaan, akhirnya bisa membuat suatu kuliner yang luar biasa ya gitu. Jadi karena nggak ada pilihan nih ya, atau karena PHK, sudah PHK umurnya sudah cukup ini ya, cukup berumur. Nah bingung nih mau cari kerjaan kemana lagi karena sudah tidak bisa diterima sama orang. Ya dia buka pilihan, buka toko sembako misalnya ya, buka apalagi pulsa, paket dan sebagainya ya. Jadi dia dapat sumber penghasilan lagi karena sudah tidak ada pilihan. Kemudian apalagi ingin memiliki waktu bersama dengan keluarga. Ya kita kalau misalnya pekerja, biasanya pekerja di suatu perusahaan pergi jam 7, pulang jam 5. Mungkin dalam perjalanan membutuhkan waktu yang banyak ya, baik pergi maupun pulang. Sehingga ketika kumpul dengan keluarga waktunya sangat sedikit. Itu yang saya rasakan ya. Pergi pagi, pulang pergi jam 6 ya, pulang jam 8 malam. Tiap hari seperti itu. Sehingga dengan waktu keluarga sangat sedikit ya, kadang-kadang hari Sabtu atau Minggu suruh masuk kerja sehingga waktunya keluarga sangat sedikit. Nah orang-orang ada yang ingin nanti kalau sudah usahanya bisa dikerjakan orang lain, saya punya waktu bersama dengan keluarga. Nah itu ada keinginan seperti itu, jadi ada nilai-nilai plus ya. Oke ya, masih banyak nih, ada contoh-contohnya ya. Oke contohnya, nah ini ya contoh orang, apakah seorang wirausaha dilahirkan atau dibentuk? Ya, kita bisa lihat ini orang namanya Eka Cipta Wijaya nih, singkat aja. Eka Cipta ini adalah keluarga dari Tionghoa ya. Memang dia adalah orang tuanya pedagang. Dia hanya lulus SD ya. Tetapi karena orang tuanya pedagang, dia ulet orangnya ya, kerja keras. Luar biasa, orang yang lulus SD bisa punya banyak pabrik minyak kelapa, pabrik kimia, bahkan punya Bank Indonesia, BI ya, Bank Internasional Indonesia, 40 cabang, membangun ITC Mangga 2, Ambasador dan sebagainya. Sehingga di majalah Forbes di tahun 2006 dia mempunyai aset sekitar 27,9 triliun dolar ya. Luar biasa ya, sangat kaya. Dia dikenal dengan grup sekarang adalah Sinarmas Group ya. Ini adalah Eka Cipta Wijaya, orangnya sudah meninggal ya 2019. Sinarmas Group. Kemudian berikutnya, ini orang Korea ya, mungkin penggemar K-pop nih harus tahu nih ya, penggemar K-pop. Ya, K-pop ya, ini adalah pendiri Hyundai. Nah, ini aslinya dia adalah petani sebenarnya ya, tetapi dia ingin merubah nasib. Kalau petani dia lihat di desa, waduh, di desa begitu-begitu saja ya hidupnya ya, miskin, susah ya. Maka dia kabur nih ya, dia pergi dari kotanya ya, mencari ke kota dari Korea. Dia mulai jadi apa? Jadi buruh tani, kuli bangunan, kuli pelabuhan ya. Siapa akhirnya menjadi dia masuk bikin bengkel, bikin mobil Hyundai ya. Jadi orang kaya luar biasa ya, karena dia mempunyai perubahan tekad, ingin merubah nasib dari seorang petani menjadi seorang yang luar biasa ya. Kemudian ini lagi Samuel Moore Sam Walton atau Sam Walton dikenalnya. Awalnya pun sama, dia dari keluarga petani di Amerika ya. Malah dia masuk ke militer. Luar biasa ya, dari petani malah jadi militer. Tapi dia keluar ya, pensiun di militer, dia membuka pertokoan ya. Sekarang dikenal dengan Walmart ya di Amerika ya. Kalau ada yang orang-orang yang suka yang pernah ke Amerika atau lihat di YouTube ya, ada Walmart nih. Ini Sam Walton ya. Karirnya bisa berubah juga ya, walaupun dari militer atau dari petani bisa berubah. Jadi yang pertama tadi Eka Cipta memang dasarnya dari pedagang menjadi pedagang. Chung Yun-jung dari seorang petani menjadi raja mobil. Sam Walton menjadi raja supermarket. Ya. Dan ini ya yang Facebook ya, yang fenomenal. Ini luar biasa ya. Kenapa luar biasanya? Beda benar-benar dengan orang tuanya ya. Orang tuanya apa ya? Ayahnya dokter gigi, ibunya psikolog. Ya kalau kita mungkin kalau anak-anak dokter gigi mas psikolog paling nggak jauh-jauh. Anaknya menjadi dokter juga. Tetapi dia malah
SMA malah drop out ya, dia keluar dari SMA, tidak meneruskan kuliah, ya dia membuat suatu aplikasi yang digunakan sampai saat ini adalah Facebook. Facebook ini luar biasa, bisa menemukan orang yang lama hilang, kita bisa ketemu teman-teman yang lama, ya, yang teman-teman lama yang udah nggak ketemu, ya udah lama, atau saudara-saudara kita yang tidak bisa ketemu, kita bisa berkomunikasi dengan Facebook, kita bisa tahu orang ada di mana, jalan-jalan di mana, ya. Ini Facebook luar biasa, sehingga sangat sebagai pionir di Facebook ini. Sehingga sekarang ada Instagram, ada Line, ada Twitter, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita sekali lagi dalam latar belakang apapun bisa latar belakangnya apapun. Tetapi ketika kita mempunyai jiwa dan karakter untuk jadi wirausaha, kita pun bisa ya, seperti contoh mereka ini ya, dari yang kecil sehingga jadi menjadi besar. Kira-kira itu hari ini materi kita. Oke, ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Apa sudah semakin mantap menjadi seorang wirausaha? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Mantap nih saya menjadi seorang wirausaha? Produk apa yang akan mau saya ciptakan? Nah, itu udah mulai dipikirkan ya. Jadi diharapkan dari sini Suster, Ibu Cia, Bu Apalio, Valen, ya bisa mempunyai pemikiran kira-kira apa yang mau saya kembangkan ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, gunakan keterampilan dan kemampuan yang pernah didapat selama ini ya, dari saya, dari video editing, poster dan sebagainya, gunakan promosi ya. Mungkin dari Bu Efrin, dari Pak Agus, gunakan ilmu-ilmu mereka ya. Sangat bagus gitu. Ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Apa masih termenung-menung memikirkan? Silakan. Aduh, mau apa ya Pak Indra? Ya silakan dipikirkan, dibebaskan ya. Ya mungkin mau jadi apa, mau seperti apa, dibebaskan ya. Tapi itu luar biasanya gitu, wirausaha bisa memperkerjakan banyak orang, itu yang luar biasa ya, bisa menolong orang ya. Oke, tidak ada lagi. Pak Gabriel tidak ada ya Pak Gabriel ya hari ini ya. Lanjutannya setelah ini udah selesai ya Pak Gabriel. Kalau di jadwal kosong sih Pak. Kosong ya? Iya, karena Bu Evrinya belum ini, masih ngurus mertuanya kayaknya. Kalau gitu kita tutup saja ya dengan doa. Mungkin dari Suster. Terus Lydia bisa tutup doa. Suster Lydia doa. Ya, terima kasih sebelumnya. Ayo silakan kita tutup doa saja karena hari ini pelajaran kedua nggak ada katanya. Lanjut. Bapak, Ibu, dan para suster, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami boleh menyelesaikan pelajaran kami. Berkatilah kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya, agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Lydia atas doa-doanya. Semoga kita menjadi wirausaha ya. Saya juga sudah mulai wirausaha dari 10 tahun yang lalu. Sebagai apa? Konveksi, saya buka konveksi, saya buka kuliner, mama catering, buka toko sembako ya. Ya, gunakanlah logo-logo yang ada ya, promosi-promosi. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi hari Senin dengan saya ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Pak Gabriel, makasih Pak Gabriel. Ya, sama-sama Pak. Itu Mbak Avelia lucu banget rambutnya. Ipin. Iya. Betul. Alah, saya mau tanya itu tugas yang Pak Agus itu
Kamu pakai apa? KineMaster atau pakai Canva? Saya agak bingung lah kalau pakai Canva. Kenapa, Sus? Talent, Pak. Gimana, Sus? Itu tugasnya Pak Agus itu yang video ini, yang video itu kamu pakai KineMaster atau pakai Canva? Saya pakai dua-duanya, Sus. Dua-dua bukan. Kalau pakai Canva, masukkan ke Saya Canva-nya untuk KineMaster. Iya, Canva-nya saya pakai layout-nya aja. Setelah di layout, baru saya masukkan ke KineMaster. Tapi agak bingung kalau tapi yang maksudnya maksud Pak Agus itu masukkan juga video yang misalnya kan dari Romo itu masukkan juga atau kita yang jelaskan atau gimana? Kurang tahu deh. Mungkin mereka tanya mereka ini. Aduh, bingung lah. Oke, nanti di WA aja. Ya.